Oke, halo teman-teman. Balik lagi bersama saya Li Juan ya. Hari ini saya mau sharing sama Anda ya. Bagaimana Anda bisa meningkatkan penjualan dengan menggunakan landing page. Mungkin di antara Anda ada yang baru pertama kali dengar ya tentang apa itu landing page. Tadi juga saya ada kasih di story ya menanyakan tentang apakah Anda tahu tentang landing page, dan banyak di antara Anda yang belum tahu apa itu landing page dan bagaimana cara penggunaan landing page bisa meningkatkan penjualan Anda, baik Anda di bisnis MLM, baik Anda di bisnis asuransi, online shop, jualan dropshipping gitu ya, produk apapun ya, Anda bisa menggunakan landing page untuk meningkatkan penjualan. Ya, hari ini saya nggak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Suhu ya, ini banyak dipanggil orang ini Suhu ya, Mas Aditya Tri, Mas Adit. Halo, Ya, bisa jangan dengar. dipanggil suhu lah. Biasa Kayak dipanggil apa Suhu aja. nih. Nah, Mas Adit ini adalah affiliate marketer dan product creator. Jadi produk-produk creator kayak produk-produk digital, software, training seperti itu ya Mas ya. Benar-benar. Mungkin di antara teman-teman belum tahu nih Mas, boleh sharing dulu nih latar belakangnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih ya, udah diajakin live nih, Om. Yes. Ya, ya, ya. Eh, kita akan sharing tentang landing page dan untuk pertama ini saya ingin memperkenalkan diri dulu lah. Saya bukan suhu, jangan disebut suhu lah, kayak apa aja. Saya digital marketer yang kurang lebih sejak 2014-an lah. Itu jualan produk digital, ya kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun sampai tahun ini. Dan saya juga fokus di materi tentang landing page, email marketing, dan kurang lebih selama 6 tahun ini saya udah ngerilis banyak produk digital yang tentunya nggak jauh-jauh juga berkaitan dengan dunia landing page. Dan kita akan bahas malam ini, kita akan sharing apa sih landing page, terus fungsinya itu apa, habis itu kegunaannya itu gimana sih dalam bisnis kita, misalkan teman-teman yang ikut MLM nih, misalkan, nah fungsinya gimana tuh, landing page untuk apaan, di Ya. situ dia berperan sebagai apa, nanti kita bahas semua. Oke, ya. Oke. Nah, teman-teman, biar live-nya ini rame gitu ya, kita juga pengen kenalan nih sama Anda. Ya, Anda dari kota mana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ada dari Bungo. Ya, gimana Hadir. sih Sebentar, dalam saya bisnis kita, kasih. misalkan teman-teman yang ikut MLM Mana nih, ya saya punya? misalkan. Oke. Ada dari Bungo hadir. Oke, saya cuma baru lihat dua. Ada 32 orang. Ya, saya baru lihat dua komen di sini. Rame ya, mantap ini. Oke, ya. Nah, Om, bisa diceritain dikit ya, buat orang-orang yang baru. Ini kan sekarang banyak bisnis online, ya kan? Tapi banyak di antara mereka yang cuman uh, bisnis online ini cuman sekedar posting di sosial media, ya kan? Nah, dan sekarang ini banyak di antara mereka yang nggak bisa jualan, artinya dia punya reach kecil banget ya. Nah, itu baiknya gimana sih Om kalau orang bisnis online tuh cukup sekedar posting aja atau harus pakai landing page ini? Kalau dibilang baiknya seperti apa, kita balikin lagi. Esensi dalam sebuah bisnis itu kan kita menjual sebuah produk nih. Anggap aja produknya handphone misalkan ya. Ya, Nah, banyak yang kita temui kan sekarang ini kan kita jualan di misalkan Instagram. Atau mungkin memakai Instastory deh ya. Lebih ya, tepatnya fokusnya di Instastory misalkan. Udah jualan, habis itu orang disuruh beli. Nah, orang beli itu kan kalau di Instagram ya kebanyakan
kalau dia nggak pakai landing page, ya diarahkan ke direct message untuk via DM. Kalau minat DM, kalau mau tanya harga DM gitu kan. Nah, yang pertama, jadi via sosial media. Begitu juga di Facebook juga gitu kan. Jadi orang jualan ya udah disuruh PM gitu kan. Atau pakai fanpage. Dan otomatis ya namanya gratis ya. Gratis nih Om. Ya jangan mengharapkan sesuatu yang wah dari sesuatu yang gratis gitu. Kita harus fair. Nah, ada juga jualan pakai marketplace. Misalkan Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, banyak deh ya. Nah, di sana kita ibaratnya juga numpang, sama seperti di Facebook dan Instagram kita juga numpang. Nah, di sana kita nggak punya landing page juga, punya sih landing page ya dalam bentuk toko, yang dimana itu kurang bagus. Kenapa? Karena di sana kan produknya nggak cuma satu, produknya banyak, bukan produk kita aja yang jadi penjual di sana banyak. Nah, kalau landing page itu beda. Landing page itu kita punya produk sendiri, dipasang di landing page kita sendiri, nggak ada produk lain, ya produk kita sendiri. Kita bebas mau ngapain aja, diisi apa aja, mau diisi gambar produk berapapun juga bisa. Itu kalau teman-teman pakai landing page, enaknya kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, terus cara esensi pentingnya landing page itu seperti apa sebenarnya? Gini, kalau teman-teman itu promosi ya, misalkan pakai Facebook Ads deh ya. Om John pakai apa nih kalau promosi nih? Facebook Ads, Instagram Oke, Ads. pakai iklan Facebook ya, Facebook Ya. Ads deh. Yang dimana orang ngelihat iklan di Facebook. Nah, di situ kan ketika iklan datang, ada orang lihat, ngeklik kan, ngeklik, nah arahnya kemana? Arahnya ke landing page. Kalau kita nggak punya landing page, diarahkan kemana? Masa sih udah mahal-mahal beriklan, diarahkannya ke Instagram, Ya. diarahkannya ke Facebook kita, kan nggak mungkin. Oh bisa aja Mas diarahkan ke marketplace. It's okay, no problem gitu loh, nggak masalah, itu pilihan. Tapi yang harus teman-teman tahu di sana, perang harganya itu keras banget. Produknya yang mirip, yang sama, dengan harga yang jomplang sekali, itu juga banyak. Apalagi untuk MLM, itu juga pasti kompetitornya nggak sedikit. Jadi kalau pakai landing page, itu ya udah kita tampilnya cuma satu, produk kita sendiri, nggak ada lagi. Jadi pentingnya landing page itu ketika kita promosi, orang masuknya kemana tuh? Nah, namanya aja landing page. Landing ya, mendaratnya sebuah visitor, seorang pengunjung. Jadi ketika ada traffic masuk dari hasil promosi kita, misalkan dari Facebook Ads tadi, nah itu masuk ke landing page gitu. Nah, landing page itu posisinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang membayangkan gimana kalau saya nggak punya landing page? Ya bisa dibilang promosinya juga mubazir, nggak ada gunanya juga. Udah promosi capek-capek, keluarin duit, budget iklan sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu di Facebook, tapi nggak punya landing page. Diarahkannya cuman ke fan page misalkan. Di fan page masih ribet lagi ngurusin dari Facebook. Itu kalau dari Facebooknya nggak ribet. Kadang ada kan yang tiba-tiba postingannya hilang, akunnya kena verifikasi, macam-macam lah. Dan enaknya di landing page itu kita bebas. Jadi mau bikin berapa landing page, bebas juga. Mau di model seperti apa, mulai dari warnanya, copywriting-nya, image-nya, gambar produknya, grafiknya, bebas. Kita mau ngapain aja, nggak ada masalah gitu. Dan terus kalau sudah di landing page ngapain Mas? Ya di landing page itu kita jelasin produk kita, gitu. Kita jelasin apa yang kita jual di situ. Nah, terus kalau orang udah mau ngebaca, udah selesai ngebaca, terus dia minat beli, diarahkan kemana? Ya banyak kalau diarahkannya. Bisa ke sistem pembelian yang terstruktur. Misalkan teman-teman punya sistem pembelian sendiri. Atau diarahkan ke WhatsApp juga bisa. Jadi diarahkan ke nomor telepon juga bisa. Diarahkan ke Telegram bisa juga. Jadi banyak caranya di dalam landing page itu. Kita bebas mau ngapain aja. Kurang lebih sih kayak gitu, Om. Kalau landing page itu dasar atau basicnya ya.
gitu. Nah, gini aja teman-teman yang ikut live ini, coba dikasih produknya itu apa sih sebagai contoh, biar ada in case, study case-nya itu langsung ada. Kita bisa langsung kasih contohnya. Tuh. Misalnya ini produk kecantikan. Oke, kecantikan ya. Nah, Anggap saja kosmetik ya. Anggap kosmetik saja ya kosmetik misalnya. nih. Di sini kita ngomong kosmetik, artinya saya menyebut produk kosmetik itu adalah produk yang bisa dibilang nggak pernah habis marketnya. Ya. Demand marketnya itu nggak pernah turun. Jadi mau ada misalkan ada corona atau nggak ada, mau lebaran, mau bulan puasa, mau awal tahun, akhir tahun, marketnya nggak pernah turun kalau kosmetik ini, gitu. Nah, semua pasti mencari dan kita akhirnya beriklan di Facebook. Anggap saja kita beriklan deh di Facebook, gitu ya. Nah, di Facebook, habis itu kita pilih audiensnya tuh, audiensnya misalkan emak-emak, terus orang-orang kosmetik, yang suka kosmetik, suka belanja, suka nge-mall, targetingnya dipilih semua audiensnya. Nah, di situ kita ketika beriklan kan diarahin untuk pakai objektif. Objektifnya apa? Kita pilih yang ke website itu. Nah, di situ kita masukin link landing page kita gitu. Terus muncullah sebuah pertanyaan. Lah, emang bedanya sama website itu apa, landing page-nya? Landing Misalkan page udah itu, ada yang punya website misalkan, nah, atau gini. blog gratisan misalkan. Nah, kalau landing page eh, itu bisa jadi dia website Ya. gitu. Di dalam website itu, sorry, gini, kalau kalau website itu di dalamnya bisa jadi ada landing page gitu. Nah, kalau landing page itu belum tentu website gitu. Dan landing page itu macamnya banyak sekali. Nah, kalau kita jualan produk itu biasanya kita sebut namanya sales page, halaman penjualan. Nah, kita tadi beriklan di Facebook, kita masukin halaman penjualan kita linknya. Di sana kita jualan, jadi ketika ada orang melihat iklan langsung diklik masuk ke halaman penjualan. Enak kan? Gitu ya. Ya. Nah, itu contoh pertama. Kalau yang hard selling. Hard selling itu saya di sini mencontohkan dalam posisi teman-teman sudah punya produk, yaitu kosmetik, audiensnya juga udah oke. Ya. Nah, yang kedua, ada cara lain, yaitu pakai metode edukasi dulu. Gitu ya. Produknya masih baru, kosmetiknya misalkan brandnya brand baru. Habis itu nggak punya audiens otomatis kan, jadi harus dalam tanda kutip menggodok market dulu. Kalau kita langsung jualan, kemungkinan besar untuk rugi itu sangat besar. Jadi lebih baik kita menggodok market. Oke, kita bikin namanya opt-in page, gitu ya. Ini tipe lain dari landing sales page. Jadi dalam landing page itu banyak, macam-macamnya. Ada sales page, ada opt-in page, ada download page, ada home page. Nah, itu adalah tipe-tipenya. Kalau sales page udah jelas halaman penjualan. Kalau opt-in page, bagi teman-teman yang mungkin mengunjungi sebuah website, terus disuruh mengisi nama, email, nomor HP, nomor WhatsApp. Di situ kalau mau download e-book, download e-course, download gambar, download desain, harus masukin semua itu. Nah, itu adalah namanya opt-in page. Tujuannya apa? Adalah untuk mengumpulkan calon pembeli kita, mengumpulkan mereka yang tertarik dengan produk kita. Gitu. Nah, berhubungan dengan produk kosmetik tadi, kan kita nggak jualan dulu nih, gitu kan? Karena kita tujuannya adalah edukasi dulu, cari audiens dulu. Oke, audiensnya diambil, apa dipilih dalam Facebook, terus kita ngiklanin lead magnet, gitu ya. Jadi ada yang dibagiin gratis. Misalkan nih, Om Juan punya e-book gimana sih pembahasan tentang kecantikan atau apalah tentang dunia-dunia kosmetik itu dibagikan secara gratis. Nah, orang bisa download gratis, namun dikasih syarat. Orang untuk download harus mengisi datanya dulu. Kemudian orang sudah melihat iklan, ngeklik, ngisi data. Di situ dia
dihubungkan dengan email biasanya. Kemudian kalau orang sudah masukin data, dia boleh join ke dalam misalkan grup WhatsApp. Kemudian grup Telegram juga bisa. Channel Telegram juga bisa. Di situ ketika orang sudah join, kita kasih edukasi. Ini ada produk gini 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 gini, dijelasin semuanya. Jadi nggak langsung jualan kalau sekarang. Kalau tadi langsung jualan, ini metode kedua nggak jualan. Jadi kita ibaratnya ngasih pengantar lah, dikasih edukasi. Baru ketika orang itu udah minat, kita bisa langsung kasih link sales page kita, link jualan kita, yang dimana di situ tujuannya adalah orang masuk untuk beli sebuah produk gitu. Jadi landing page sendiri banyak Om ya, macam-macamnya. Tapi yang paling banyak digunakan itu biasanya ada 3 gitu ya. Sales page itu sendiri, yaitu halaman penjualan, habis itu opt-in page, atau biasanya disebut dengan bahasa lain lead page ya. Tujuannya adalah halaman untuk mencari lead. Yang ketiga adalah homepage. Jadi kalau teman-teman sekarang punya website nih, terus itu kan halamannya ketika dibuka, misalkan lijuan.com, misalkan di situ ada tampilan websitenya, homepage-nya ya, halaman awal. Nah itu adalah juga landing page gitu. Tipenya adalah tipe homepage gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum memakai landing page, saran saya segera pakai landing page untuk jualan. Itu wajib banget, karena ya biar nggak percuma duit yang kita bakar pakai iklan, capek-capek promosi di Facebook, di Instagram Stories, ngedesain susah-susah di Instagram Feed, kalau nggak pakai landing page kurang oke lah ya. Zaman sekarang gitu loh. Kalau teman-teman itu bikin landing page, udah oke, produknya bisa dijelasin sejelas-jelasnya, biar nggak ada misleading, nggak ada salah paham, habis itu juga terlihat profesional gitu. Itu penting banget tuh, krusial banget landing page Om. Dan maksudnya begini, ketika kita punya beberapa produk begitu ya, kita pengen satu produk lah katakanlah, produk kosmetik misalkan katakanlah di sini namanya Glucola begitu ya. Nah, Glucola ini kita kan biasanya kalau cuma sekedar posting aja, kita berulang-ulang tuh mengulang hal yang sama, menjelaskan hal yang sama, fungsinya ini, kita posting lagi, besok kita posting lagi begitu ya. Nah, itu apa sih yang dinamakan budaya lah ya Om ya. Budayanya orang Indonesia ya, kebanyakan nanya gitu ya. Itu kalau kita posting di media sosial, hari ini kita udah posting nih, Glucola. Kan nggak mungkin sebagai penjual kita cuman posting gambar doang terus nama produk. Kan nggak mungkin. Yang pasti kita kasih detailnya kan. Nih nama produknya, deskripsinya, value-nya, benefit-nya, harganya. Udah kan? Kan itu harusnya sudah clear. Seharusnya. Tapi nyatanya ketika di lapangan nih, kita udah tulis lengkap, orang masih nanya aja, harganya berapa? Terus benefitnya apa nih? Terus kelebihannya apa? Terus kalau saya beli ini dapat apa? Padahal udah ditulis semua. Coba bayangin teman-teman kalau sekarang nggak pakai landing page. Ya kan akhirnya kita mengulang-ulang semua itu. Padahal ya jawabannya sama. Betul. Harga ya nggak mungkin dong kita beda-bedain tiap pembeli kan sama. Terus produk, value, benefit, nama juga nggak mungkin dibeda-bedain. Ya pasti sama semua, template-nya udah sama. Nah biar lebih simpel gimana? Pakai landing page. Kok bisa simpel Mas? Iya, jadi ada orang nih misalkan nanya, Mas harganya berapa? Nih lihat aja di landing page saya Mas. Di sini udah ada harganya, silakan dicek. Kalau cocok bisa langsung order di situ juga. Simpel kan? Orang tinggal baca, orang tinggal ngelihat, tinggal baca, tinggal order. Kita nggak perlu jelasin panjang-panjang gitu. Dan kalau kita nggak punya landing page ya otomatis ada orang yang bertanya harga 10 kali, kita akan menjawabnya 10 kali kan gitu. Dengan postingannya sama, dengan jawabannya sama. Tapi kalau kita punya landing page, ya udahlah langsung ke landing page aja. Udah di sana ada lengkap, penjelasan lengkap, gambar produk oke, udah beres, harga udah lengkap, diskon udah ada,
apalagi yang mau dipertanyakan? Kalau dia tertarik, udah sesuai dengan marketnya, produknya terkonversi jadi sales, udah beres. Kita terima pendapatan atau duit gitu. Itu Oke, sih ini ada mudahnya, pertanyaan. simpelnya kayak gitu. Ini pertanyaannya udah dijawab nih tadi. Gimana solusinya kalau di landing page sudah dijelasin dengan lengkap, tetapi pas masuk WA nanyain lagi hal yang sama, padahal sudah ada di landing page. Oh ya, ya, ya. Saya juga mengalami itu. Ya, Jadi ya. gini, eh tipenya orang Indonesia itu kan memang bertanya ya. Bukan bertanya sih, lebih suka berinteraksi, gitu ya. Kalau di apa ya, kita samakan dengan market US, Eropa, UK, tentu nggak bisa. Kalau orang sana udah terbiasa dengan sistem transaksional yang tersistematis, profesional, semua sudah tersistem, beli, klik beli, beres, bayar. Kalau di sini kan enggak. Di sini kan orang masih harus bertanya dulu. Terus habis itu kalau orang udah bertanya, kalau dia tertarik, kadang ada yang langsung beli, kadang juga masih ada pertanyaan lanjutan, gitu kan? Nah, landing page ini meskipun dijelasin di dalamnya sudah dijelasin sejelas-jelasnya, masih ada aja yang nanya, gitu. Nah, kalau saya tidak masalah ada orang seperti itu, gitu. Tapi ada cara untuk menjawabnya. Bagaimana? Ketika ada orang yang mengunjungi landing page, masuk ke WA, dia masih bertanya apa yang sudah ditulis di dalam landing page. Kalau saya simple, saya buka landing page saya screenshot, bahkan saya video recording screen pakai HP, terus saya kirim ke dia. Nah, ini jawabannya masnya, mbaknya. Yang dipertanyakan ada di sini. Tadi sudah dibaca apa belum? Dari situ kelihatan orang ini baca apa enggak sebenarnya. Gitu. Saya berkali-kali ketemu orang seperti itu, dan ketika saya kasih jawaban seperti itu, oh iya, saya minta maaf, saya kelewat baca. Coba saya cek lagi, gitu ya. Jadi di situ dan saya rasa nggak banyak ya. Kemarin saya beriklan di Facebook itu dari sekian berapa ya? Ada sekitar 8 ribuan visitor. Itu yang nanya sesuatu yang sudah saya tulis di landing page, itu dari 10 orang mungkin 3 orangan lah. Jadi 30%-nya. Gitu. Sisanya itu bertanya sesuatu yang belum jelas. Atau bisa jadi tidak tertulis di landing page. Nah, itu fungsinya landing page di situ. Jadi ketika ada orang bertanya belum ditulis di landing page, kita bisa tinggal edit, nambahin dikit-dikit sesuatu yang sekiranya itu belum ada. Artinya Tapi kita itu udah belum. efisien sebanyak 70% gitu ya. Nah, benar. Jadi di situ kita bisa lebih ringan lah kerjanya kalau melalui sebuah landing page itu tadi, Om. Iya, 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 iya. Dan banyak yang bilang begini, punya bisnis online 24 jam, tapi dia actually dia cuman sekedar posting di sosial media, nggak punya platform. Sebenarnya ketika orang buka jam malam, katakanlah jam 12 nggak ketemu postingan dia, kan nggak bisa juga sebenarnya ya. Benar, Kalau benar punya banget. landing page ini kan artinya dia bisa diakses kapan aja. Bebas, mau diakses subuh, waktu sahur, kayak tengah malam, kayak jam 1 malam, Artinya bebas. ini dinamakan kita punya toko online ya ini gitu kan, bisa diakses kapan aja. Benar, bisa dibilang punya toko online. Nah, terus bedanya dengan toko online gimana nih? Ya, Nah, ya. kalau toko online itu biasanya multi produk. Tuh, jadi dalam satu halaman, nih kita buka halaman, di situ biasanya produknya banyak. Macamnya, bukan produk satu macam ya, tapi macamnya. Misalkan ada glukola A, glukola B, glukola C, dan seterusnya. Itu adalah toko online biasanya. Kalau teman-teman buka Tokopedia, nah itu toko online. Itu juga landing page gitu loh. Tapi kalau kita punya toko online sendiri, ibaratnya di landing page yang kita punya, itu akan lebih baik. Kita mau ngedit ya tinggal ngedit, mau ganti harga tinggal ganti harga, ganti gambar tinggal ganti gambar. Nggak usah ribet-ribet mikirin pihak lain lah, ibaratnya gitu. Kita bebas lah ngelakuin apa aja di situ. Lebih enak gitu ya, bebas. Nah, Mas, dari yang kan Mas Adit punya namanya landing page. Benar, gimana caranya bikin landing page nih? Sekarang
kalau orang awam mau bikin landing page, dia gaptek terus dia nggak ngerti beli hosting, nggak ngerti beli domain, dia harus kemana tuh? Kita masuk ke pembahasan gimana caranya bikinnya. Iya. Ya. Sewajarnya bikin landing page itu ya kita membutuhkan website, itu kan? Website itu kalau teman-teman itu belum tahu ya harus punya domain. Domain itu yang dibuka misalkan lijuan.com Ya. atau aditya3.com. Nah, itu adalah domain. Nah, agar domain itu berjalan, kita butuh server. Kita butuh hosting. Itu. Nah, di situ keduanya nggak bisa salah satunya ada atau salah satunya tidak ada. Harus berjalan bersamaan gitu ya. Sama kalau teman-teman bikin rumah misalkan rumah itu adalah hostingnya. Di dalam rumah ada perabotan. Nah, perabotan itu adalah domainnya. Kita beli perabotan tapi nggak punya rumah. Ya mau ditaruh di mana? Perabotannya kan lucu. Terus kita bikin rumah tapi nggak ada perabotannya. Ya ngapain gitu kan? Nggak ada kerjaan juga. Makanya keduanya nggak bisa berjalan salah satunya. Harus dua-duanya. Nah, untuk bikin landing page teman-teman butuh hal itu gitu ya, dua hal itu, yaitu domain dan hosting. Nah, di sana teman-teman bisa bikin landing page dengan banyak tool gitu ya, banyak software. Misalkan kalau teman-teman itu dulu lama udah pernah kenal namanya Instabuilder, itu adalah tool untuk bikin landing page yang pernah atau bisa dibilang pertama kali saya belajar bikin landing page itu pakai Instabuilder, punya almarhum Mbak Susana. Itu punya orang Indonesia, orang Surabaya. Beliaunya sudah meninggal. Nah, itu dulu awal-awal saya belajar pakai Instabuilder. Jadi harus punya website, harus punya domain dan hosting tadi, harus beli. Dan itu langganan kita ya, per tahun atau per bulan. Nah, ada juga cara lain. Gitu. Cara lain adalah kita berlangganan sebuah software yang dimana kita nggak perlu website untuk bikin landing page. Tuh. Kita bisa bikin halaman penawaran tanpa harus punya website. Jadi udahlah nggak usah beli domain, nggak usah langganan hosting lagi gitu. Tapi biasanya harganya mahal gitu. Kalau di luar itu harganya bisa sebulan itu 3 sampai 4 juta gitu. Ya bisa dibilang wajar sih karena itu ibaratnya menutup kebutuhan kita untuk bikin website gitu. Dan biayanya tentu nggak murah gitu. Nah, ada juga cara lain kalau teman-teman bikin landing page tanpa website, tanpa harus punya website, itu bisa pakai Snappixa. Itu adalah tool saya yang sampai detik ini juga saya gunakan. Begitu juga Om Juan juga pakai. Di situ teman-teman bisa bikin landing page yang nggak pakai website gitu. Jadi kita bikin halaman penawaran, di situ tinggal ngedit-ngedit gitu. Oke. Nah, mungkin wujudnya bisa diperlihatkan, Mas. Wujud apa nih? Wujud contoh dari landing page yang udah jadi dari Snappixa. Oke, ini berarti aku share screen ya? Share screen aja ya. Saya. Bentar. Ada yang nanya nih, apakah landing page bisa dihack? Oh, nggak bisa. Oh, bentar. Landing page bisa dihack apa enggak? Ya. Landing page-nya mungkin nggak bisa, tapi website-nya bisa. Website-nya ya? Ya. Oke, udah masuk belum ya? Di sini agak delay, nggak apa-apa, nanti juga muncul. Oh gitu. Ini bentar, tak pindah dulu di sini. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan Snappixa-nya. Terus kalau landing page itu contohnya kayak gini. Mana ya? Di sini. Di dalam Snappixa itu nanti bisa bikin berbagai macam landing page, begitu ya? Benar banget. Nah, landing page itu kurang lebih kayak gini. Ya udah, isinya cuma satu gitu ya. Satu produk yang dijual atau dipromosiin. Nah, ini contohnya. Jadi orang ngelihat ya udah produk ini gitu, nggak ada lagi
nggak ada produk lain lagi gitu. Nah, bikinnya di sini di dalam Snappixa ini. Jadi kita tinggal bikin halaman, terus di sini juga banyak template ya. Oke. Template-nya tinggal pilih aja. Ini ada template kayak gini, misalkan di sini MLM ya, misalkan Foredi, banyak sih. Di sini tinggal pilih. Jadi itu tinggal kita edit kita punya produk, kita punya foto, tapi draftnya itu udah jadi begitu ya? Benar, di sini kita udah sediain landing page-nya soalnya, Om. Jadi orang udah apa ya? Ya tinggal ngedit-ngedit doang gitu loh. Iya, iya. Misalkan nih saya pilih salah satunya ya. Mana nih? Misalnya ini ya. Kita preview dulu coba. Nah, ini previewnya kayak gini. Oke. Di sini kita masuk ke landing page-nya. Oh, sorry, kok balik lagi jadinya. Bentar. Di sini kita pilih lagi. Mana tadi? Nah, aja deh. Kita use. Kita buat halaman ya. Misalkan Li Juan demo. Misalkan gitu ya. Bisa create. Nah, di sini teman-teman tinggal ngedit-ngedit dan itu tinggal geser, taruh elemennya, tinggal geser, taruh elemennya, tinggal geser-geser doang gitu loh. Jadi enggak sulit dan saya rasa untuk emak-emak misalkan atau untuk teman-teman yang belum pernah bikin landing page, saya yakin banget ini akan dimudahkan teman-teman. Ya. Jadi tinggal misalkan nih saya mau tambahin gambar, tinggal klik tanda plus, terus tambahin gambar. Di sini elemennya banyak ya. Ada teks, gambar, bisa cek ongkir juga, habis itu timer, bisa juga. Misalkan mau diarahin ke WhatsApp juga bisa di sini. Misalkan ditambahin button ya kayak gini, ini diarahin ke WhatsApp, di sini bisa disetting untuk chatting di WhatsApp. Oh iya. Jadi ketika ada orang klik, dia mengarah ke WA. Itu bisa. Ini tinggal pindah-pindah gini aja sih, nih Om. Nah, misalkan saya ingin mindahin gambar ini ke atas. Nah, tinggal mindahin di sini. Ini terus tinggal mindahin misalkan gambar ini misalkan kita tinggal mindahinnya di atas juga bisa, dipindahinnya di sini juga bisa, tinggal pilih ya. Jadi mau ngedit kayak gini nih mudah banget gitu ya. Terus kalau udah selesai tinggal dipublish gitu ya. Misalkan demo gini kita publish, udah kita punya landing page di sini. Tuh. Di sini kita sudah punya landing page dengan URL yang sudah ada. Kalau saya punya domain sendiri gimana, Mas? Kalau saya punya domain sendiri juga bisa dimasukin di Snappixa, diintegrasiin, bisa. Nah, ini adalah contoh landing page yang udah jadi saya buat dengan Snappixa. Berapa menit ya barusan ya? Kan cepet banget kalau pakai template. Berarti Nggak itu perlu lama-lama. Kita punya produk berapa banyak juga bisa dimasukin di dalam situ. Bisa, bisa banget. Bisa ya? Banget. Bisa Jadi banget. nggak perlu ngejelasin lagi. Nggak usah, tinggal kasih link landing page. Nih di sini udah ada penjelasannya gitu ya. Ini penjelasannya udah lengkap. Jadi kamu tinggal ngecek aja. Kamu tinggal ngelihat, kalau tertarik ya udah bisa langsung order produk saya, misalkan gitu. Dan Misalkan secara copywriting, kalau kita udah persiapkan begitu, kita bisa lebih ibaratnya lebih mempengaruhi visitor karena diedukasi problemnya, terus diedukasi solusinya begitu ya. Benar banget. Jadi di landing page itu kita bisa saya membahasakannya sih bisa mengkondisikan dari sisi copywriting dengan mudah gitu. Yeah. Jadi kita bisa ngebuat copywriting dengan sesuai kebutuhan produk, kondisi, target market,
dan sebagainya gitu. Dan itu bisa sepanjang apapun yang kita ingin masukin copy sales-nya, ya, copywriting-nya. Ya. Di sini kalau teman-teman mau beli Snapixa bisa ke sini. Nah, di sini di snapixa.co/diskon, kemudian tinggal diklik, ada 2 paket, gitu ya. Di sini saran saya sih yang per tahun ya, biar lebih enak. Itu 600.000 per tahun ya, murah per tahun. banget. 600.000 ini murah banget, beneran murah banget. Karena kalau di luar, Om Juan pasti juga udah pakai ClickFunnels kan? Ya, pakai. ClickFunnels itu setahun itu berapa ya? Kalau per bulannya $197 itu setahun berapa ya? 200 kali 12. $2.400 setahun di luar. Gitu. Jadi paket setahun 600.000, tinggal diklik beli di sini, pakai kupon diskon kawan LJ. Di sini masukin kupon diskonnya. Teman LJ Om ya? Ya. Teman LJ. Nanti dapat diskon 50% gitu. Jadi harganya kan 1.100.000, aslinya pakai teman LJ nanti jadi 597.000. Itu kalau teman-teman beli Snapixa. Jadi biar bisa bikin landing page kayak ini tadi, yang ini, biar lebih mudah, gitu ya. Dengan landing page itu teman-teman bebas mau bikin apa aja, gitu. Misalkan kayak landing page ini kan jadi bentuknya URL, link kan ya Mas. Jadi nanti kan kita bisa taruh di bio Instagram kita, kayak gitu kan? Bener banget. Kalau kayak gitu kan orang nggak perlu masuk ke DM. Iya. Misalkan nih, kita Insta Story. Untuk yang followersnya belum 10.000 kan otomatis kalau mau beli cek link bio. Itu kan yang belum 10.000. Iya. Kalau yang sudah 10.000 bisa swipe up link kan? Iya. Ya, disitulah link landing page kita bisa kita masukin. Kalau yang belum 10.000 bisa dimasukin di link bio tadi. Gitu. Jadi ada 2 cara. Mau dimasukin di bio bisa, mau langsung swipe up juga bisa. Seperti itu. Ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau Anda pengen naik level ya, maksudnya sekarang pengen penjualannya lebih meningkat. Saran saya Anda fokus bikin landing page ya. Anda bikin landing page, fotonya, produknya, kata-katanya yang menarik seperti apa. Nah, itu perlu banget landing page teman-teman. Jadi nggak 2-3 kali Anda jelasin terus gitu ya. Masukin linknya di Instagram kalau Anda promosinya di Instagram. Nah kalau di Facebook nanti bisa setelah DM baru bisa kasih linknya misalkan seperti itu ya. Jadi Anda nggak jelasin berulang-ulang. Nah kalau ada pertanyaan tentang landing page ya, mungkin di antara Anda ada yang baru dengar tentang landing page, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sementara saya lihat dulu ada di timeline sama di Facebook group, saya taruh sebentar. Saya lihat. Oke. Snapixa mantap. Saya user. Wah, ada yang udah pakai Snapixa nih. Ada Mas Yusran. Mas Yusran itu pakai Snapixa dari awal tuh. Dari awal ya? Ya. Jadi Snapixa ya, bikin landing page buat teman-teman yang bisnisnya apapun ya. Sebenarnya bisnisnya apapun juga bisa ya Om ya. Asuransi, MLS. Bebas, produk apapun bisa dimasukin landing page. Nggak Karena harus. tadi kalau udah berlangganan Snapixa yang 1 tahun nih Om, 1 tahun 600.000 itu, dia punya produk katakanlah lebih dari 10. Itu bikin page-nya 10 biji bisa. 100 juga bisa, Mas. Gitu ya. Bukan hanya 10 ya, 100 juga bisa. Waduh. Ini saya tunjukin deh ya, page yang sudah saya buat atau halaman yang udah saya buat pakai Snapixa itu juga nggak dikit. Ya. Nah, ini halamannya ya. Nah, ini berapa nih?
Nah, ini banyak sekali. Oh, itu masing-masing kota-kota kecil itu adalah halaman ya? Benar, ini halaman landing page-nya. Jadi tiap kotak di sini ya, tiap kotak Ya, ini ada keterangannya. Misalkan nih, di sini ada overview. Di sini ada keterangan visitornya jumlahnya berapa. ya. Tuh. Terus yang udah ngelihat landing page-nya berapa. Sudah ada keterangan. Ini udah banyak, Om. Kalau cuma 10 ya bisa banget. Bisa banget ya. 100 juga bisa banget. Bebas sih mau bikin berapa, unlimited soalnya. Tidak ada batasan. Ya, ya, ya. Bebas. Berapapun mau dibuat, bebas. Intinya bebas. Enak. Bikin landing page itu salah satu yang paling saya suka bikin landing page, yaitu bebas. Nggak tergantung dengan salah satu aturan. Ya, jadi dia ada produk Gocola A, Gocola B, Gocola C, tinggal dibikin aja landing page-nya satu item satu page, tinggal nanti apa namanya disebar linknya begitu kurang lebih ya Benar dipromosikan. banget, benar-benar. Tinggal diiklanin, misalkan, tinggal dimasukin di postingan Facebook, di postingan Instagram, Stories atau feed gitu ya, atau di bio Instagram, di channel Telegram. Tergantung teman-teman sih promosinya di mana ya. Ya. Orang-orang ini kan sindromnya adalah kebanyakan begitu baru punya produk atau baru memulai jualan produk adalah sindrom, wah saya mau beriklan nih, saya mau paid promote, saya mau promosi jor-joran gitu ya. Tapi dia lupa bikin landing page-nya. Nah ini sindrom. Udah capek-capek ngeluarin duit ya, udah capek-capek promosi, ya kan abis orang lihat promosi kita harus diarahin ke suatu tempat gitu kan. Landing page yang Anda sampai dilupain juga. Ini adalah esensi yang penting banget. Jadi ya boleh jor-joran promosi, boleh juga jor-joran iklan di Facebook, nggak masalah. Cuman ya jangan dilupain pentingnya landing page ini tadi gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau saya lihat di sini fitur-fitur Snappixa juga udah lengkap banget untuk yang ngerti marketing digital marketing kayak misalkan Facebook Ads udah bisa pakai pixel dan lain-lain ya Mas ya. Pixel bisa, terus Google Tag Manager juga bisa. Habis itu autoresponder semua juga bisa. Gitu. Jadi Autoresponder. Nah, itu autoresponder penting tuh. kalau teman-teman yang mungkin sudah main-mainan email marketing untuk membangun list database pembelinya, itu juga bisa diintegrasikan dengan Snappixa. Itu misalkan kirim email punya Mas Fikri, Ya, itu juga bisa. ya, Itu. ya. Ya, ya. Jadi kalau ada landing page pakai autoresponder ya teman-teman, pengalaman saya itu Anda bisa otomatis memfollow up si prospek. Jadi misalkan dia udah masuk ke opt-in page, dia nanti Anda kasih ebook gitu ya, free ebook, itu bisa di follow up sama autoresponder, dikirimin email setiap hari misalkan, selama 30 hari misalkan gitu. Nah, itu efektif banget teman-teman. Jadi nanti di email bisa dikirim nomor WA segala macam, bisa larinya ke penjualan Anda meningkat gitu ya. Benar banget. Jalannya bisa otomatis, lebih simpel, nggak manual. Iya, 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 iya. Nah, ini yang dinamakan benar-benar kita membangun bisnis online ya flow-nya ya seperti ini ya Mas ya. Benar banget. Jadi yang dibutuhin dalam dunia digital seperti sekarang itu kan selain promosi, Ya. itu kan juga tempat di mana kita bisa bahasa mudahnya ya, bahasa simpelnya itu adalah tempat di mana kita bisa menampilkan atau mendisplay produk kita. Ya. Kan? Itu kan yang sebenarnya paling dibutuhin banyak orang. Jadi yang paling dibutuhin itu kalau ini dalam tanda kutip teman-teman sudah punya produk, kemudian sudah siap untuk dijual. Yang kita butuhin yang pertama adalah promosinya, yang kedua adalah landing page-nya, tempat kita mendisplay sebuah produk, yang ketiga tentu saja marketnya atau audiensnya. Ketiga-tiganya nggak bisa dibilang, wah promosi yang paling penting, landing page yang paling penting, atau audiens yang paling penting. Ketiga-tiganya memiliki
urgensi yang sama, gitu ya. Ketiga-tiganya prioritasnya sama, penting semua. Kalau salah satu nggak berjalan, ya punya landing page nggak dipromosiin, ya sama aja. Punya produk dipromosiin, nggak punya landing page, terus orang mau beli di mana, kan gitu. Punya produk dipromosiin, punya landing page, nggak punya audience, terus siapa yang mau lihat promosi kita? Kan gitu. Jadi ketiga-tiganya saling berkaitan dan berhubungan, Om. Gitu. Iya. Apalagi di Apalagi masa kalau corona kayak gini ya. kenapa? Apalagi di masa kayak gini. Semuanya Hmm, serba virtual, serba digital sekarang. iya benar-benar benar banget. Apalagi kalau yang mulai udah ngerti Facebook Ads gitu ya. Masa dilemparnya ke WA, nanti di WA ngejelasin lagi terus-terusan. Orang kan banyak pasti dari sana kan. Benar. Memang Itu diarahin ke landing page. ketika kita beriklan di Facebook, itu kan diarahinnya ke landing page yang bagus, gitu Ya. kan? Di landing page itu kemungkinan tadi kan ada yang bertanya, Mas, sama aja di landing page sudah lengkap, orang masuk WA masih bertanya. Yuk, apa ya? Ya emang seperti itu budaya kita di Indonesia saat ini. Ya. Tapi jangan dilihat itunya dulu, dilihat dulu berapa orang yang bertanya. Misalkan ada orang 100 masuk di WA, yang itu adalah sumbernya dari landing page. Ya. Nah, dari landing page itu masuk ke WA ada 100 orang. Dari 100 orang yang bertanya sesuatu yang sudah dijelaskan di landing page ada berapa orang? Misalkan ada 10 orang misalkan. Artinya kan cuma 10%. Hmm. Aks conversion sorry. Aks rate-nya itu. Ya. Rate pertanyaannya itu kan cuma 10%. Sisanya kan nggak bertanya dengan pertanyaan yang sama dan pertanyaan yang sudah ditulis di landing page. Jadi terus coba tes lagi dari iklan di Facebook, nggak usah ke landing page, langsung ke WA. Kemungkinannya seperti apa? Silakan dicek sendiri, dirasain sendiri. Dan saya punya pesan khusus untuk teman-teman yang mau beriklan di Facebook tanpa landing page, langsung mengarah ke WA. Hmm. Jangan coba-coba, jangan dicoba-coba. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Karena orang-orang di Facebook itu banyak yang iseng, Ah. kadang dia ngeklik banyak sekali, terus dia report spam ke Facebook. Tiba-tiba WA kita di-banned. Wah. Ini udah kejadian nih di WA saya, Mas. Oh gitu. Udah kejadian. Aha. Saya nggak pernah nyepam orang, saya Ah. nggak pernah ngirim blast message dengan tool aneh-aneh di WA. Ya, ya. Tiba-tiba WA saya di-banned permanen sama pihak WA, pihak Facebook. Ya, ya. Itu ternyata setelah saya kirim komplain ke pihak support WhatsApp, Ya. ternyata banyak orang yang report nomor saya. Padahal Hmm. saya tujuannya adalah jualan. Bayangin. Tapi Hmm. kalau di landing page, misalkan link A di report spam, kita bisa ganti link B. Kita bisa ganti link yang lain. Nah, Ya. itu kelebihannya. Jadi kalau WA kan kita harus ribet dulu, ganti nomor. Apalagi sekarang. Harus registrasi KTP, KK. Ribet banget. Ya, betul. Jadi, itu pesan khusus karena saya sudah mengalaminya sendiri. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman ya, kalau Anda pengen coba Snap Pizza, ya, landing page siap pakai, jadi tanpa harus beli domain, tanpa harus beli hosting, ya, Anda tinggal masuk ke dalam member areanya, bikin page, ada template-nya, Anda tinggal edit, masukin foto, tinggal edit kata-katanya aja. Itu udah jadi sebentar doang, seperti tadi kita udah contohin ya. Nah, teman-teman bisa kunjungin link di saya taruh di kolom komentar ya. lijuan.com/snap pizza. Anda bisa pakai kupon teman LJ. Nah, di situ ada diskon nanti ya. Saya kasih linknya di kolom komentar, teman-teman bisa klik langsung di sana kalau mau beli. Harganya murah banget, teman-teman ya. Harganya murah banget. Kalau versi luar negeri itu ada ClickFunnels segala macam sampai 2.400 tahun US dollar setahun. Ya, ini punya Mas Adit Snap Pizza cuma 600 ribuan setahun. Jadi sebulan cuma berapa tuh Mas? Murah banget ya. Ya, bisa dibilang 12.000 lah. Iya, ya. Dan ini Snap Pizza udah menuju ke 4.000 user, Mas. Gitu. Oh, 4.000 user ya. Ya.
Kalau di ini ada yang tanya Mas, keunggulan sama Snappixa sama Elementor atau Berdu? Oke. Kalau saya bahas Elementor dulu ya. Kalau Elementor itu benar teman-teman bisa dapat gratis sebenarnya. Ya. Download Elementor tuh gratis. Meskipun ada yang versi Pro. Ya. Saya juga pakai Elementor gitu, tapi bukan untuk kebutuhan reguler bisnis saya atau produk saya yang saya jual. Elementor untuk memakainya teman-teman butuh website. Itu website. Oke, Elementor gratis deh, nggak bayar ya. Cuman modal internet, download, selesai. Terus bikin website. Bikin website beli domain berapa? Paling nggak 200.000. Kemudian beli server hosting. Itu kalau mau digunakan website yang benar-benar kredibel, kemudian untuk bisnis jangka panjang, setidaknya setahun yang harganya mungkin 2 jutaan. Berapa totalnya tadi? 2.200.000 gitu ya. Itu baru belinya, belum setup websitenya, belum ngurusin yang lainnya, belum ngedit landing page-nya. Berapa? Antara waktu dengan uang itu digabung mungkin kalau di total value-nya bisa sampai 5-10 juta habisnya. Untuk bikin website mudah, tapi untuk setting-settingnya, untuk ngerawatnya susah. Nah, kalau di Snappixa 600.000 bikin, join, terus langsung masuk ke dashboard, bikin halaman penawaran, masukin produknya, ganti gambar-gambar dari template yang kita sediain, ganti copywriting-nya, udah beres, tinggal dipublish, selesai. Jadi nggak ribet, dan value dari sisi uang atau dalam bentuk material juga banyak. Kalau teman-teman itu beli domain, satu aja 200.000, gitu kan? Terus server, iya kalau servernya sehat. Kalau kedepannya ada masalah gimana? Misalkan seperti yang dipertanyakan sama siapa tadi Mbak, siapa ya? Ada yang posting di komen. Ini landing page-nya bisa dihack nggak? Landing page nggak bisa dihack, tapi website itu bisa dihack. Nah, kalau website-nya sudah dihack gimana? Hosting kita gitu ya? Benar. Dan ini bukan masalah sepele ya, kalau sudah ngomongin bisnis kemudian punya website itu datanya dihack, itu bukan masalah sepele, apalagi di dalamnya ada data-data customer, ada data-data privacy yang perlu kita amankan. Kalau di Snappixa datanya semuanya aman. Kalau nggak aman nggak mungkin dong dipakai hampir 4.000 user, udah hampir 4 tahun berjalan, dan sampai sekarang aman-aman saja, tidak ada masalah. Itu ada Mas Yusran udah pakai banyak landing page, tanyain aja langsung tuh gimana selama ini di dalam Snappixa. Jadi aman-aman aja. Saya lihat nih ada kayak grafik ini di itu juga nggak ada nih di Elementor. Ada kasih grafik juga ya, ada gambar. Gambar apa tuh Om? Image Finder. Oh iya, di dalam Snappixa kalau teman-teman misalkan nih, itu salah satu fitur tambahan sih. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, kan kadang kalau kita bikin halaman penjualan, kita kan butuh gambar Om. Biasanya kan kalau kita cari di Google harus buka Google lagi, harus nge-save gambarnya lagi gitu kan. Nah kalau di Snappixa biar orang nggak perlu keluar-keluar lagi lah dari situ. Kita tinggal cari, pakai kata kunci, muncul semua, tinggal ambil. Dimasukin landing page, beres. Jadi nggak ribet lah. Ini harus dibuat simpel banget, sesuai dengan kebutuhan dan kultur dari orang Indonesia sekarang. Iya. Ini udah lengkap banget sih teman-teman ya. Kalau Anda serius pengen berbisnis online ya, yang selama ini penjualannya kurang ya. Kadang-kadang bukan produk kita yang nggak bagus, tapi kita nggak bisa ngejelasin produk kita dengan baik gitu ya. Tapi kalau Anda menyusunnya dalam satu sales page begitu, copywriting-nya Anda susun dengan baik, gambar-gambarnya, testimoninya ya kan. Itu semua akan bisa mendatangkan penjualan, bisa meningkat teman-teman, daripada Anda cuma sekedar posting hari ini posting tentang benefit apa gitu, hari ini posting tentang testimoni apa gitu kan, kayak gitu kan cuman potongan-potongan. Tapi kalau Anda
rangkai dalam satu sales page, itu akan konversi penjualannya akan jauh lebih tinggi, teman-teman ya. Jadi kalau Anda serius dalam bilangnya mau bisnis online, Anda harus pakai landing page ya. Landing page tadi di Snappixa kita udah lihat ada opt-in page, ada sales page ya, macam-macam. Anda bisa pelajarin di sana. Tutorialnya juga lengkap ya, Mas? Tutorial, mau lihat? Tutorial ya, mungkin ada teman-teman nanti bingung nih, gua diajarin nggak nih? Nah, tutorialnya tinggal lihat di sini. Oh, ada tutorial juga Ini ada ya. menu tutorial, tinggal klik. Terus butuh berapa tutorial? Ini tutorialnya kalau saya nggak salah hitung ya, ada 60-an video. 60-an video. Kalau pakai video pasti lebih jelas ya kan? Lebih enak ya belajarnya Ya, kalau ya, pakai ya, ya. video. Terus kalau misalkan nih teman-teman mau tanya, saya juga sudah punya sistem di mana teman-teman bisa langsung tanya di sini. Chat aja di sini. Oke. Nah, chat ini juga ya. ada saya dan juga tim saya bisa langsung chat di sini, bertanya tentang Snappixa, silakan. Ya, keren. Oke, jadi teman-teman kalau yang pengen beli Snappixa saya itu saya rekomen cuman 600.000 setahun, Anda bisa bikin banyak sales page gitu ya. Silakan, saya taruh linknya di kolom komentar, lijuan.com/Snappixa. Kuponnya Anda bisa pakai teman LJ. Nanti di situ diskon ya teman-teman. Silakan masukkan kupon teman LJ pada saat Anda melakukan pembelian. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya. Anda boleh nanti kalau nggak jelas boleh inbox ke saya ya. Boleh inbox ke Mas Adit juga ya. Silakan, boleh banget. Gitu. Oke, Mas Adit, thank you banget. Siap, ya, keren siap, Mas. sharingnya. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat nih ya. Oke, bye Mas. Dadah.